Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib, ikhwani wa akhwati jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Insyaallah sore hari ini dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kembali ta'ammulan, renungan, tadabbur ya kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan masuk ke surat At-Takatsur. Nah, baik. Sebelum kita membaca ayat-ayat yang ada pada surat ini, maka pertama-tama perlu kita ketahui jamaah sekalian, surat At-Takatsur ini termasuk surat Makkiyah, ya, dia termasuk surat Makkiyah, artinya turun sebelum hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Meskipun sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat kalau surat ini madaniyah, turunnya setelah hijrah Nabi ke kota Madinah. Tapi yang menjadi pendapat mayoritas ulama tafsir, surat ini makkiyah. Kemudian surat ini memiliki beberapa nama. Selain surat At-Takatsur juga dinamakan dengan surat Al-Hakum. Ya, karena di awal-awal disebut lafaznya Al-Hakumut Takatsur. Jadi nama lainnya Al-Hakum atau At-Takatsur. Nah, ada juga yang menamakannya dengan surat Al-Maqbarah. Surat Al-Maqbarah. Al-Maqbarah itu bentuk tunggal dari maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Nah, bentuk tunggalnya maqbarah, kuburan artinya. Nah, jadi ada 3 nama untuk surat ini. Pertama At-Takatsur, dan ini yang paling masyhur. Ya, kemudian yang kedua Al-Hakum, dan yang ketiga adalah Al-Maqbarah. Ya, nama lainnya Al-Maqbarah. Jumlah ayatnya 8 ayat. Dan surat ini jamaah sekalian, sababun nuzul, sebab diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam riwayat sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya surat At-Takatsur ini turun ya terhadap 2 kelompok orang Quraisy. Pertama kelompok dari Abdu Manaf, ya, Bani Abdi Manaf, ya. Kemudian yang kedua kelompok Bani Saham. Nah, kedua kelompok ini setelah mereka masuk Islam, maka pembesar-pembesar mereka berbangga-bangga. Siapa yang lebih banyak ya orang-orang kayanya yang masuk Islam, siapa yang lebih banyak ya orang-orang petinggi-petingginya yang masuk Islam, nah itu pada berbangga-bangga, ya, saling membanggakan satu sama lain. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk menegur mereka. Ya, jadi Allah turunkan ayat ini untuk menegur mereka. Karena mereka berbangga-bangga dengan siapa yang paling banyak dari kelompok mereka yang masuk Islam, siapa yang paling banyak orang kayanya, siapa yang paling banyak asyrafnya, orang-orang mulianya, orang-orang yang punya ya kedudukan-kedudukan tinggi di antara mereka, itu dibanggakan satu sama lain. Sehingga Allah tegur dengan surat At-Takatsur ini.
Baik. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau mungkin ada yang mau baca? Ya, baik. Ayat ini atau surat ini jamaah sekalian diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan sudah kita jelaskan basmalah itu tidak termasuk dari surat At-Takasur ini, tapi dia ayat tersendiri untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lainnya, ya. Kecuali dalam surat Al-Bara'ah, maka di situ ada memang disebutkan basmalah pada bagian ayat. Tapi selainnya bismillah itu adalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur, ya. Kalian dilalaikan, kalian disibukkan, ya, dari kebaikan, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan at-takatsuru. At-takatsuru yaitu berbangga-bangga dengan harta yang kalian miliki, ya. Jadi ayat yang pertama ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bahwasannya salah satu sifat yang melekat dalam diri manusia itu adalah suka berbangga-bangga dengan harta, kekayaan, jabatan, anak, keturunan dan yang semacamnya. Makanya alhaakumut takatsur, kata Allah, kalian itu dilalaikan oleh at-takatsur, ya. Alhaakum ay asyghalakum. Alhaakum itu maknanya asyghalakum, kalian tersibukkan, kalian dibikin lalai dari kebaikan dan ketaatan, ya, dengan at-takatsur ini. Ya, betul-betul manusia itu terus-menerus berada dalam kelalaian yang berkesinambungan, tiada henti, karena mereka berbangga-bangga dengan yang sifatnya takatsur ini. Ya, apa yang dimaksud dengan at-takatsur? Maka Syekh menjelaskan at-takatsur talabu ma yatakatsarun nasu bihi min malin wa tijaratin wa masakina wa markubatin wa waladin wa ghairi dzalik. Takatsur itu adalah mencari, ya, hal-hal yang bisa dibanggakan oleh manusia, mengumpulkan sesuatu yang bisa dijadikan bahan kebanggaan, bahan untuk merasa lebih tinggi, lebih hebat daripada orang lain, baik itu harta benda, perniagaan, rumah-rumah mewah, kendaraan-kendaraan mewah, anak-anak dan yang semisalnya. Itu dikumpulkan dengan tujuan mukasaratu kulli wahidin lil akhar, untuk berbangga-bangga, untuk menunjukkan kalau dirinya lebih banyak hartanya, lebih banyak bisnisnya, lebih banyak rumah mewahnya, lebih banyak mobil-mobilnya, lebih banyak anaknya daripada yang lain. Ya, jadi dari awal tujuan mencari harta itu bukan untuk menopang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya adalah untuk ini, ya, supaya naik status sosialnya, supaya bisa berbangga-bangga di hadapan manusia. Oh, gua lebih banyak hartanya daripada lu, gitu kan. Oh, rumah saya yang mewah lebih banyak daripada Anda, mobil saya lebih banyak dan semisalnya, ya, supaya dia bisa berbangga-bangga di hadapan orang lain. Maka inilah yang dinamakan dengan at-takatsur, yang menyibukkan, yang membuat lalai dari apa? Ma khuliqtum li ajlih, lalai dari tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa tujuan kita diciptakan? Untuk beribadah, bukan untuk mencari harta dunia yang kita jadikan bahan kebanggaan. Tapi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Biasanya ini udah sifat bawaan manusia, jamaah sekalian, terutama pas kondangan biasanya, ya, menunjukkan kalau dirinya udah berbeda dari yang dulu, ya, supaya bisa bangga di hadapan teman lama, sejawat dan yang semacamnya. Artinya yang dicela itu apa?
Yang dicela itu bukan banyak hartanya. Yang dicela itu adalah mengumpulkan harta dengan tujuan untuk berbangga-bangga dan memandang rendah orang lain yang lebih sedikit hartanya daripada dirinya. Ya, kalau kita lihat tadi sababun nuzulnya, kelompok Bani Abdi Manaf dan kelompok Bani Saham itu satu sama lain saling membanggakan, ini loh, pembesar-pembesar kami lebih banyak yang masuk Islam, orang-orang kaya dari kami lebih banyak masuk Islam daripada kamu, kelompok kamu, gitu kan? Orang-orang mulianya juga lebih banyak daripada kelompok kamu. Padahal status mereka di mata Allah itu sama, tidak ada bedanya kecuali apa? Ketakwaan yang membedakan. Bukan karena hartanya lebih banyak, bukan karena dia pembesar kaumnya, bukan dan yang ini dan itu, tapi ketakwaan yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat ya orang-orang terdahulu, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mereka lebih banyak hartanya daripada kita sekarang. Ya, hum aktsaru malan wa azzu nafara. Mereka itu lebih banyak hartanya. Jumlah mereka juga lebih banyak daripada kita. Ya. Tapi Allah binasakan mereka karena kekufuran dan kebanggaan mereka dengan hartanya. Lihat Qarun, Allah benamkan ke dalam bumi beserta hartanya dan tidak tersisa apapun kecuali nama dan kisah untuk dia jadikan pelajaran oleh umat-umat setelahnya, supaya mereka tidak menjadikan harta itu sebagai bahan kebanggaan, sesuatu yang mereka sombongkan, karena itu adalah sejatinya akan membinasakan dan menghancurkan serta mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengumpulkan harta dengan tujuan untuk berbangga-bangga semata itu melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita mencari harta, mengumpulkan harta untuk menopang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak masalah. Itu terpuji. Makanya Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak masalah jadi orang kaya. Yang penting bertakwa. Jadi hartanya dipakai untuk ibadah, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dibanggakan. Ya. Makanya tadi takasur yang tercela itu adalah yang melalaikan dari tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Wa hadza halu katsirin minan nas, dan inilah kondisi kebanyakan manusia. Mayoritas manusia kondisinya seperti ini. Mengumpulkan harta, benda, dan itu tujuannya untuk bisa berbangga dengan tetangga, dengan teman dan semacamnya. Ya. Banyak anak, anak saya tuh ya S1-nya ini itu tapi nggak bisa sholat. Kapatkah dibanggakan? Ya, anak saya S1 kedokteran tapi nggak bisa baca Quran, ngaku Muslim, pantaskah dibanggakan? Itu nggak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada artinya. Kadang kita itu malu sama tetangga, anak nggak lulus S1, anak matematikanya nggak jago, bahasa Inggrisnya nggak pintar, tapi giliran anak nggak bisa ngaji Al-Quran, nggak pernah malu sama Allah Subhanahu wa taala. Giliran anak nggak becus sholat 5 waktunya, bacaan sholat aja nggak hafal, nggak pernah malu. Maka apa yang harus dibanggakan dari hal-hal semacam tadi? Ya. Nah, ini kondisi manusia. Ya, insyaghalu bima khuliqa li ajlihim amma khuliqahum li ajlih. Ya, mereka tersibukkan dari hal-hal yang mereka diciptakan karenanya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersibukkan dengan apa? Dengan sesuatu yang Allah telah jamin untuk mereka. Pertanyaannya, jamaah sekalian, teman-teman sekalian, harta, rizki yang kita makan, yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini dijamin enggak sama Allah? Dijamin. Ya, antum keluar subuh hari, pulang tengah malam, kalau Allah takdirkan cuma dapat 20.000, enggak akan lebih. Ya kan, lebih dapatnya segitu aja. Karena semua rezeki manusia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa dapatnya per hari, ya. Berapa yang dia dapatkan. Tidak ada orang yang nggak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita
tersibukkan dengan sesuatu yang Allah jamin dari sesuatu yang Allah perintahkan, yang merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Betapa banyak orang itu jualan, kerja, sampai nggak sholat. Banyak kan? Banyak, ya, nggak sholat, nggak punya waktu untuk zikir kepada Allah, nggak punya waktu untuk baca Al-Quran. Padahal sambil kerja bisa aja kita ucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tadi fokusnya dunia, fokusnya nyari harta, lalai, lupa terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa zikir kepada Allah, nggak punya waktu untuk baca Al-Quran. Jangankan satu lembar, setengah muka aja nggak pernah dibaca, karena sibuk mencari dunia. Ini makna dari alhaakumut takatsur. Kalian itu terlalaikan dari mengumpulkan banyak harta dunia yang kalian banggakan satu sama lain di hadapan teman-teman kalian dari ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah takatsur yang tercela. Hatta zurtumul maqabir, ya. Kelalaian ini maksudnya apa? Kelalaian tadi karena tersibukkan dengan mencari harta, mengumpulkan harta, berbangga-bangga dengan harta yang banyak, itu akan terus berlanjut, berkesinambungan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke dalam kuburan. Masuk dalam kuburan. Makanya saya mengatakan di sini, istamarat halukum fi hadzal insyighal wa hadzal lahwi hatta muthum wa udhiltum al-qubur. Kalian akan terus-menerus dalam kondisi semacam ini, yaitu tersibukkan dengan mengumpulkan harta, berbangga-bangga dengan harta dunia satu sama lain. Kelalian-kelalian semacam ini hingga kalian mati, kemudian kalian dimasukkan ke dalam kubur. Dan ini kondisi mayoritas manusia semacam ini, jemaah sekalian. Padahal setelah kita masuk kubur, kira-kira harta yang kita kumpulkan, yang kita banggakan tadi itu masuk ikut nggak ke dalam kubur? Tidak. Makanya Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, ya, dari sahabat Abdullah ibn Syakhir pernah mengatakan, ya, alhaakumut takatsur, kata Nabi, alhaakumut takatsur, kalian ini dilalaikan oleh mengumpulkan banyak harta dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kemudian yaqulu ibnu Adam, mali mali, manusia itu akan mengatakan ini harta saya, ini harta saya, itu harta saya, itu harta saya. Jadi sibuk dengan urusan dunia, harta-harta yang keluar dari lisannya, harta yang jadi obsesi pikirnya, harta dunia. Allah nggak ada dalam lisannya, Allah nggak ada dalam pikirannya, Allah nggak ada dalam hatinya. Ya. Mali mali, hartaku hartaku, semua tentang harta. Maka Nabi mengatakan, wa hallaka min malika ya ibna Adam illa ma akalta fa afnait. Bukankah harta sebenarnya Anda, wahai anak Adam, harta kalian yang sebenarnya, kata Nabi, apa yang kalian makan pada saat ini? Apa yang kalian makan, kemudian berubah menjadi gizi, asupan gizi, kemudian udah hilang jadi energi. Itu harta yang sebenarnya. Kemudian aulabista fa'ablaita, atau apa yang Anda pakai, pakaian-pakaian yang Anda pakai sehari-hari kemudian usang, kemudian robek, udah hilang. Itu harta sebenarnya. Au tasaddaqta fa'amdaita, atau harta yang Anda sedekahkan, harta yang Anda infakkan, itu harta yang sebenarnya, itu yang mendatangkan manfaat. Ya. Sekarang sedangkan yang Anda kumpulkan taruh di bank, gitu kan, atau dijadikan emas, dijadikan tanah semacamnya, kalau antum meninggal itu nggak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Benar nggak? Ya. Dalam kehidupan dunia yang mendatangkan manfaat itu apa? Apa yang kita makan, apa yang kita pakai sehari-hari, itu kan yang bermanfaat. Kalau yang disimpan, antum manfaatkan nggak? Rasakan manfaatnya nggak? Enggak kan? Ya. Makanya kata Nabi, harta sebenarnya itu apa yang Anda makan, apa yang Anda pakai, kemudian usang, kemudian hancur, dan apa yang Anda sedekahkan. Yang Anda sedekahkan itu bermanfaat terus sampai Anda mati.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas." Kalau anak manusia itu mati, terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama itu apa? Shadaqatun jariyatun, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Makanya harta yang benar-benar bermanfaat itu mata sadaqta bihi. Apa yang kalian sedekahkan, pahalanya terus mengalir tanpa henti walaupun kita udah meninggal. Dan sering sampaikan sama antum jamaah sekalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul janazata salasatun, 3 yang mengiringi jenazah itu kalau udah mati. 3. Isnani ya'udu wa yabqa wahidun, saat 2 kembali, 1 sisa bersama dia. 1 tinggal bersama dia. Yang 2 kembali itu apa? Keluarga dan hartanya. Karena nggak akan masuk kuburan ikut. Keluarganya kembali ke rumah, hartanya diambil oleh keluarganya. Wa yabqa wahidun, yang tinggal dengan dia itu amaluhu, amalnya, ketaatan, ibadahnya, atau amal buruknya itu yang menemani di dalam kuburan. Ya. Jadi beginilah kondisi manusia, lalai tersibukkan dengan harta duniawi sampai mereka masuk kuburan. Ya, kelalaian itu akan terus berkesinambungan sampai mereka masuk kuburan. Fatajidul wahida minhum filahsin wara'a hadat takasuri hatta yamuta. Maka Anda akan mendapati, kata Syekh, salah seorang dari mereka itu filahsin. Lahsin itu napasnya tersenggal-senggal, ya. Maksudnya apa? Sampai kehabisan nafas pun masih ngomong tentang harta, ngomong tentang dunia, membanggakan hartanya. Filahsin, sampai napasnya tersenggal-senggal, mau habis pun masih tersibukkan dengan at-takasur ini, ya, berbangga-bangga dengan dunia ini. Sampai nyawanya dicabut pun masih berbangga-bangga dengan dunia ini. Wa min samma yudraju fi qabrihi, ya. Maka dari situlah dimasukkan ke dalam kuburnya. Setelah mati dimasukkan dalam kubur, dimakamkan. Dan ini bentuk pemuliaan Allah sebenarnya jemaah sekalian. Lihatlah, sekufur-kufurnya orang itu masih dimuliakan oleh Allah walaupun sudah mati. Caranya gimana? Allah gerakkan hati manusia untuk menguburkannya. Coba kalau dibiarkan, dibuang, ya, ditelantarkan begitu saja bangkainya, itu akan menjadi makanan ulat, makanan hewan, makanan apa, itu penghinaan yang paling besar kan. Ya, tapi Allah muliakan dengan menggerakkan hati manusia untuk menguburkannya, supaya nggak menjadi, ya, makanan hewan buas, makanan binatang dan yang semacamnya. Itu udah mati aja masih Allah berikan rahmatnya, masih Allah berikan belas kasihnya, masih Allah berikan kasih sayangnya dengan menggerakkan hati manusia untuk menguburkan. Ya, ini. Wasumya hadha ad-dukhul lil qubur ziyarah li'anna al-qabra barzakhun baina ad-dunya wal akhirah wa ma'barun ila daril 'aqibah. Jadi di dalam ayat ini kan Allah katakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Maksudnya sampai kalian mati masuk dalam kuburan. Pertanyaannya, kenapa Allah namakan orang dikubur itu ziarah? Orang mati dikubur dinamakan ziarah oleh Allah. Kenapa? Karena sejatinya ketika kita masuk kuburan itu enggak selamanya di kuburan. Kuburan itu adalah awal bukan akhir. Kuburan itu adalah awal bukan akhir. Kuburan itu tempat persinggahan. Makanya namanya alam barzah. Alam barzah itu apa? Barzah itu adalah pemisah antara dua hal yang mana tidak bisa saling melampaui atau bersatu. Makanya barzahun la yabghiyan. Ya, barzahun la yabghiyan, ada penghalang yang membuat yang satu tidak bisa berpindah ke yang lainnya. Barzah itu berarti pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi dia udah keluar dari alam dunia, belum masuk alam akhirat. Awalnya itu namanya alam barzah. Makanya barzahun, tempat persinggahan alam barzah itu sebelum kita masuk ke alam
akhirat. Nah, di alam akhirat itu baru yang kekal abadi. Imma surga dengan kenikmatannya kekal, atau neraka dengan siksaannya yang kekal. Ya. Kalau orang disiksa di kuburan, itu baru pembukaannya. Itu baru muqaddimahnya, awalnya. Ya. Nanti akan ada siksaan yang abadi yang lebih keras dan lebih menyakitkan. Kenikmatan di dalam kuburan itu juga awalnya. Kebahagiaan di alam kuburan yang dirasakan orang mati itu awalnya, muqaddimahnya. Nanti akan ada di alam akhirat kenikmatan surga yang tiada batasnya. Ya. Ini. Makanya di sini barzahun bainad dunya wal akhirah, pemisah antara dunia dan akhirat. Wa ma'barun ila daril baqiyah, dan kuburan itu ma'bar. Ma'bar itu artinya jalur, ya, jalur menuju apa? Kampung yang kekal, negeri yang kekal. Maksudnya negeri akhirat, ya. Yadkhuluhul mayyitu dukhulaz zair. Orang mati masuk kuburan seperti orang yang berziarah. Namanya orang berziarah tetap atau akan kembali ke tempat asal? Kembali. Begitupun orang mati ketika masuk kuburan itu enggak kekal di kuburan. Nanti akan kembali ke asalnya. Mana asal kita, jemaah sekalian? Surga kan? Kalau orang beriman asalnya surga. Ya, kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam sebelum dikeluarkan dari surga itu tinggalnya di mana? Di surga. Na'udzu ilal jannah biiznillah. Semoga kita kembali ke surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kuburan itu ibarat ziarah, ya. Masuk kuburan itu ibarat ziarah yang nanti kuburan akan kita tinggalkan dan kembali ke darul akhirah, kampung akhirat yang kekal abadi. Setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita bagaimana kondisi mayoritas manusia yang mana mereka tersibukkan, terlalaikan dengan berbangga-bangga menggunakan harta duniawi, dan kebanggaan-kebanggaan serta kelalian ini tidak terhenti tapi terus-menerus sampai ajal menjemput dan mereka masuk dalam kubur, maka Allah berikan peringatan pada ayat selanjutnya. Allah katakan kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Jadi kalla itu namanya kalimatuz zajrin kalau dalam bahasa Arab. Kalla itu kalimat hardikan. Ya, hardikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghardik kita supaya sadar, jamaah sekalian. Supaya sadar. Sadar bagaimana? Nanti kalian akan benar-benar tahu. Ya, benar-benar tahu bahwasanya harta yang membuat kalian tersibukkan dari ibadah, tersibukkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar tidak akan mendatangkan manfaat untuk kalian. Ya. Jadi saufa ta'lamun, kalian akan benar-benar tahu. Ya. Kelalaian kalian dari Allah Subhanahu wa taala karena harta benda dunia sehingga kalian masuk di dalam kubur. Ya, di dalam kubur nanti kalian akan lihat bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal-amal kalian, baik dan buruknya itu kalian akan lihat. Ya. Sekarang pertanyaannya, antum beriman enggak ada nikmat dan ada azab kubur? Beriman enggak? Beriman. Karena ada orang yang enggak beriman. Ya, ada kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam itu enggak yakin dengan azab dan nikmat kubur. Ya. Dan itu adalah orang-orang Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, kelompok yang mengedepankan akal dan mereka tidak berpendapat hadis ahad itu bisa dijadikan landasan dalam masalah akidah. Karena kalau kita lihat hadis-hadis ya yang datang tentang azab kubur, nikmat kubur itu memang hadis ahad. Hadis itu kan ada imam mutawatir, imam ahad. Nah, kalau dalam masalah akidah harus dibangun di mutawatir, hadis mutawatir kata mereka. Hadis ahad nggak bisa dipakai dan itu keliru. Itu menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya mereka nggak meyakini adanya nikmat kubur, azab kubur. Dan itu berbahaya, bisa jatuh dalam kekufuran. Ya, jadi kita harus imani adanya nikmat kubur dan azab kubur. Nah, pengetahuan kita
pengetahuan kita yang didasari dengan keyakinan ini dinamakan dengan ilmu yakin, teman-teman. Ilmu yakin. Ya, ilmu yakin. Cuman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita karena banyak orang yang udah tahu tapi lalai, gitu kan? Tahu tapi lalai. Semuanya tahu, azab kubur ada, nikmat kubur ada, tapi ketika udah lalai, maka itu enggak diingat, gitu kan? Anda ingat akhirnya tadi karena dunia, ya, lali dari ketaatan, lali dari zikir, lali dari sholat, lali dari baca Al-Quran, yang efeknya padahal ada nikmat dan azab kubur di baliknya, itu dilalikan karena dunia tadi. Maka Allah ingatkan kembali, kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, pasti kalian akan lihat nanti, pasti kalian akan tahu akibat dari kelalaian kalian, akibat dari kalian berbangga-bangga dan tersibukkan dengan harta dunia. Itu nanti kalian akan lihat apakah baik atau buruk kalian akan dapati, kalian akan petik itu di dalam kubur. Kemudian Allah katakan summa kalla sawfa ta'lamun, diperkuat lagi. Jadi bukan sekali doang, diperkuat. Summa kalla sawfa ta'lamun, ini taukid namanya, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelalaian manusia itu benar-benar udah keterlaluan. Ya, keterlaluan, kecintaan mereka kepada dunia itu udah benar-benar keterlaluan. Makanya di ayat sebelumnya itu kan innahu li hubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu terhadap dunia itu sangat besar kecintaannya, sangat kuat kecintaannya. Ya, sehingga mereka berat untuk meninggalkan sesuatu yang mereka cintai, berat untuk menginfakkan sesuatu yang mereka cintai. Makanya Allah katakan, ya lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalian itu tidak dikatakan melakukan bir, kebaikan, ketaatan kepada Allah sampai kalian rela menginfakkan apa yang kalian cintai. Maksudnya apa? Harta benda yang kalian cintai itu kalian rela sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu albir yang sebenarnya. Ya, karena kalau orang udah cinta kepada dunia itu berat untuk berinfak, itu berat. Ya, berat. Itu ujian terberatnya. Makanya jangan letakkan dunia di hati, kata orang, tapi letakkan dunia di tangan. Karena kalau dunia udah di hati, antum akan menjadi orang kikir, orang pelit. Tapi kalau antum letakkan di tangan, itu gampang untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Karena Anda sadar harta yang bermanfaat itu yang dibawa mati adalah apa yang kita sedekahkan kepada orang lain. Memang berbicara tentang harta itu sensitif, ya, tapi beginilah Islam. Ia mengajarkan kepada kita memanfaatkan harta supaya kita bawa mati. Manfaatnya bukan hanya di dunia doang manfaatnya, tapi bagaimana harta itu bermanfaat sampai kita mati. Kemudian Allah katakan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ya. Diulangi lagi kallanya, 3 kali Allah bilang kalla, ya. Sekali-kali tidak. Lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya kalian wahai manusia mengetahui dengan pengetahuan yang sifatnya yakin tentang harta yang kalian banggakan, harta yang membuat kalian lalai dari ibadah dan ketaatan kepada Allah, bagaimana hakikatnya, maka kalian tidak akan mau tersibukkan oleh harta benda tersebut. Tapi karena kalian gak paham hakikatnya, kalian lupa hakikat harta tersebut, bahwasanya kalian tidak akan bawa mati, harta itu justru akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian lalai dari hakikat ini, kata Allah, maka kalian tersibukkanlah oleh harta benda dan berbangga-bangga dengan dunia tadi. Ya. Jadi Allah katakan kemudian di ayat selanjutnya, la tarawunnal jahim. Ini tahu enggak, kata Allah, harta yang membuatkan lalai dari ibadah dan ketaatan itu akan menjadikan kalian dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan kalian nanti akan melihat neraka itu dengan mata kepala kalian. Namanya ra'a yara, itu melihat sesuatu dengan mata kepala, jemaah sekalian. Sebelum dimasukkan udah dibikin takut dulu, dibikin takut, ya. Jadi yang diserang itu terlebih dahulu apa? Mentalnya, ya. Dibikin takut dulu, karena nanti
Sebelum kita masuk neraka jahanam, ini maksudnya orang-orang kafir, orang-orang yang tersibukkan dengan harta dari ketaatan kepada Allah itu, sebelum dimasukkan ke neraka jahanam yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir sejatinya, itu nanti Allah datangkan dulu neraka jahanam di padang mahsyar. Ya, Allah datangkan neraka jahanam di padang mahsyar, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannama yauma idzin." Pada hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah datangkan neraka jahanam untuk diperlihatkan. Neraka jahanam ini laha sab'una alfa zimam, memiliki 70.000 tali. Ya, tali untuk narik, kayak narik sesuatu tau. Itu kayak antum narik benda yang besar itu kan butuh tali untuk nariknya. Neraka jahanam untuk nariknya itu ada 70.000 tali. Ya, ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin. Setiap tali 70.000, satu tali dari 70.000 ini ditarik oleh 70.000 malaikat. Tuh, coba bayangkan. Ya, neraka jahanam gimana besarnya. Ya, itu nanti ada 70.000 tali, masing-masing tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, ditarik ke neraka jahanam untuk dilihat dan disaksikan oleh manusia. Nah, ini loh tempat orang-orang kafir. Ini tempat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat orang-orang yang lali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperlihatkan. Ya, dibikin takut mentalnya. Ya, itu namanya apa? Tadi kan tingkatan ilmu itu ada ilmu yakin, ya. Kemudian apa? Ini melihat dengan mata kepala, itu nanti namanya tingkatan yang lebih kuat daripada ilmu yakin. Kayak gini, antum tahu nggak? Yakin Ka'bah, tahu kan? Nah, ini pengetahuan Ka'bah ini berdasarkan kepada kabar yang sampai kepada kita. Ini kita yakin ada Ka'bah. Kemudian setelah lihat nanti Ka'bah, maka itu namanya ainul yakin, karena udah melihat dengan mata kepala. Nah, nanti sekarang tentang neraka jahanam ini masih sekedar kabar. Ya, kabar yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan kita yakini karena Al-Quran gak berdusta, Nabi gak berdusta. Pengetahuan kita terhadap neraka jahanam itu ilmu yakin namanya, ilmu yang mendatangkan keyakinan. Nanti di padang mahsyar ketika Allah memperlihatkan kepada kita neraka jahanam, naik menjadi apa? Ainul yakin. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan setelah masuk neraka jahanam, itu barulah dikatakan haqqul yakin. Itu haqqul yakin. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang masuk neraka jahanam. Amin. Makanya Allah katakan summa la tarawunnaha ainal yakin, ay tu'ayinunaha haqiqatan bi absarikum. Kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam itu dengan mata kepala kalian, dan itu di padang mahsyar tadi. Ya, padang mahsyar ketika manusia semua berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, untuk dipertanyakan, ya, ditimbang amalnya. Nah, ini diperlihatkan neraka jahanam. Kemudian ayat yang terakhirnya Allah katakan summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini penutup dari ayat ini. Dan ini penutup yang sangat luar biasa, jamaah sekalian. Ya, kenapa? Karena Allah memberikan peringatan kepada kita summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak pada hari ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang ada dalam kehidupan dunia ini, Allah akan tanya tentang nikmat-nikmat yang kita banggakan tadi. Allah akan tanya nikmat-nikmat yang kita banggakan tadi. Antum punya mobil, Allah tanya tentang nikmat mobil itu untuk apa antum pakai. Ya.
Antum punya anak, nanti akan ditanya tentang anak-anak antum. Antum punya rumah, akan ditanya tentang nikmat-nikmat rumah. Semua nikmat-nikmat itu akan ditanya. Bukan hanya nikmat materi, nikmat kesehatan pun Allah akan tanya. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Jadi semua nikmat itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena Allah akan tanya. Ini yas'alukum yaumal qiyamati 'anil na'im alladzi ataakum fid dunya. Allah akan tanya kepada kalian kelak pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian dalam kehidupan dunia ini. Yadkhulu fi dzalika ni'matul mal, termasuk dalam nikmat tersebut adalah nikmat harta yang dibanggakan tadi. Wa ni'matus sihhati, nikmat kesehatan. Ini waktu sehat digunakan untuk apa? Untuk apa? Hal yang bermanfaat untuk urusan akhirat atau enggak, gitu kan? Ini akan ditanya. Wa ni'matul waladi, nikmat anak. Punya anak. Nah, anak itu amanah. Anak itu amanah, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, anak itu amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kita bisa membentuk anak itu menjadi apa yang kita inginkan. Ya, kita bisa membentuk anak itu menjadi apa yang kita inginkan. Maka jauh dan dekatnya seorang anak kepada Allah itu tergantung pendidikan dari orang tuanya. Ya, tergantung pendidikan dari orang tua. Makanya Allah peringatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan bengis. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka enggak pernah durhaka sama Allah. Allah perintahkan untuk lempar orang ke neraka jahanam, dia lempar sama malaikat itu. Ya. Mereka senantiasa menjalankan perintah Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga keluarga kita dari neraka yang begitu menakutkan tadi. Caranya bagaimana? Ya, Sufyan, ya, tabi'in yang bernama Sufyan ibn Uyainah mengatakan itu alimuhum wa adibuhum. Caranya ajar mereka tentang Islam, ajarkan mereka hak-hak Allah, ajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah dan Rasulnya, didik mereka dengan pendidikan Islam. Karena anak tadi amanah. Ya, amanah. Bapaknya yang menjadikan anak itu Yahudi, bapaknya yang menjadikan anak itu Nasoro, ya kan? Bapaknya yang menjadikan anak itu taat sama Allah atau jauh dari Allah, itu tergantung bapak dan ibunya. Maka ibu itu yang membentuk anak, ya. Ibu bapak itu yang menentukan bagaimana anaknya nanti. Oleh karena itu anak itu amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita akan diminta pertanggungjawaban tentang anak-anak kita. Tadi kita sampaikan jamaah sekalian, jangan biarkan anak kita itu tumbuh jadi orang-orang yang obsesinya cuma dunia. Tidak masalah antum ya motivasi anak menjadi orang yang punya harta, tapi jangan murni untuk mengumpulkan harta saja. Nak cari harta untuk menopang ibadah, nak jadilah orang kaya untuk menolong orang-orang muslim yang miskin, untuk menjadi orang-orang yang beribadah dengan kekayaannya, bukan menjadi orang-orang yang kaya dan bangga dengan harta bendanya. Karena kalau kita bangga dengan dunia, maka orang-orang sebelum kita lebih kaya, tapi Allah binasakan, Allah hancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali cerita. Ya. Wa ni'matul markabi, termasuk juga nikmat yang akan ditanya adalah nikmat kendaraan. Nikmat kendaraan. Ya. Memang ya, sa'adatud dunya itu, kebahagiaan dunia itu diantaranya zaujatun salihah, istri yang salihah. Kemudian baitun wasi'ah, baitun wasi', rumah yang luas, itu termasuk kebahagiaan dunia. Punya istri soleh tapi rumahnya sempit, pas mertua datang kan cuma bisa selonjoran doang. Ya, susah hidup juga itu. Ya, jadi nggak apa-apa punya rumah yang luas. Ya, istri yang solehah, rumah yang luas, wa markabun hani, kendaraan yang nyaman, itu termasuk kebahagiaan dunia kata Nabi.
punya kendaraan yang nyaman, ya. Nggak harus mewah-mewah, nyaman itu dalam artian ya nggak pernah rusak tengah jalan, bisa menaungi dari hujan dan teriknya matahari, itu udah nyaman. Ya, cuman kadang orang kan udah punya mobil ini, lihat orang punya mobil itu rela ngutang supaya punya mobil yang lebih bagus daripada orang itu. Itu kan namanya berbangga jadinya. Berbangga. Memang itu dah sifat manusia. Udah punya satu lembah harta masih menginginkan lembah harta yang lain. Udah punya mobil masih ingin punya mobil yang lebih mewah. Padahal mobil yang ini sebenarnya udah nyaman aja, dipakai kemana aja, nggak pernah mogok gitu kan, nggak pernah mogok, jalan terus. Nah ini. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Antum punya berapa mobil yang dipakai cuma satu, sisanya nggak dipakai, cuman nongkrong di garasi gitu kan, nggak mendatangkan manfaat untuk urusan akhirat, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'matul maskan, tempat tinggal. Nikmat punya tempat tinggal juga akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang punya aset banyak ya, punya rumah 5, 7, tapi yang dipakai cuma satu. Yang lain nganggur gitu kan. Nganggur, ya. Nggak dikontrakin bagus, berarti mendatangkan manfaat untuk urusan dunia. Tapi kalau dianggurin sama sekali karena merasa udah punya banyak duit gitu kan, beli aset sana sini, rumah banyak, akhirnya rumah-rumah yang lain ditelantarkan. Kenapa nggak dipakai untuk bikin rumah Quran gitu ya? Nah, itu kan bermanfaat untuk urusan akhirat. Ya, rumah Quran itu nggak harus rumahnya dijadikan hak milik orang yang mengelola, nggak, dipinjemin aja. Ya, dipinjemin daripada telantar, nggak dipakai sama sekali. Itu lebih mendatangkan pahala. Ya, coba bayangkan. Al-Quran itu kalau dibaca alif lam mim itu hitungannya berapa? Satu huruf 10. Berarti alif lam mim 3 huruf 30. Nah, ya 30. Nah, ini pahala orang yang membaca Al-Quran itu mengalir terus kepada orang yang tadi, ya, yang meminjamkan rumahnya untuk sebagai tempat orang baca Al-Quran. Masya Allah. Jadi nggak pernah kering pahala itu. Nah, orang cerdas itu kata Nabi, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu bukan orang yang mengumpulkan harta untuk urusan dunianya, tapi orang cerdas itu yang mendekatkan diri kepada Allah dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Jadi dia mempersiapkan diri untuk setelah kematian, karena itu yang kekal abadi. Hatal ma'al barid yus'al anhu al-'abdu yaumal qiyamah. Sampai air dingin yang kita minum pun Allah tanya. Allah tanya, kata Syekh ini. Air dingin yang antum minum pun Allah tanya nanti. Karena itu termasuk nikmat, ya. Wa hadza fihi at-tanbihu ala ma suddirat bihi surah. Nah, dan ini peringatan, ya. Peringatan karena ada hubungannya dengan awal surat. Di awal surat alhaqumut takasur. Kalian dilalikan oleh berbangga-bangga dengan harta yang banyak. Nanti harta yang banyak itu akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, ya, ayat atau surat At-Takatsur ini jamaah sekalian, pertama, apa pelajarannya? Larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbangga-bangga dan mengumpulkan banyak harta semata untuk dijadikan bahan kesombongan, bahan berbangga-bangga satu sama lain terhadap orang lain. Itu dilarang. Ya. Bukan dilarang nyari duit ya, enggak dilarang nyari duit, itu enggak dilarang. Yang mengumpulkan harta itu enggak dilarang. Karena Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan bagian kalian dari dunia. Itu tetap kalian cari. Tetap kalian tuntut dunia itu, cari sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Tapi ingat, harus didasari dengan ketakwaan tadi.
Karena la basa bighina liman ittaqa, kata Nabi. Enggak apa antum kaya asal bertakwa. Kaya tapi enggak bertakwa itu yang menakutkan. Kaya tapi tidak bertakwa itu yang berbahaya. Karena kekayaan itu akan melalikan, akan menimbulkan kesombongan, sehingga itu akan menjadi malapetaka di akhirat. Ya, jadi makanya dasar yang disebutkan oleh Allah, oleh Nabi dalam hadis itu la yanzurullah, ya, ila suwarikum wala ila amwalikum, ya. Allah tidak melihat kepada bagaimana postur tubuh kalian, tidak pula kepada harta benda kalian. Allah enggak lihat itu. Yang dilihat oleh Allah itu apa? Walakin ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah hati. Hati ini hati yang bertakwa enggak ketika menjadi orang kaya? Hati ini hati yang bertakwa enggak ketika punya penampilan yang bagus, gitu kan? Nah, wa a'malikum, dan amal kalian yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalian gunakan harta tersebut. Ya, itu yang akan dilihat, itu yang bernilai di mata Allah, bukan harta bendanya, bukan postur tubuh Anda yang tampan dan semacamnya. Ya, jadi ayat ini larangan untuk berbangga-bangga dan mengumpulkan banyak harta semata-mata untuk kesombongan, itu dilarang. Kemudian yang kedua, ayat ini, ya, atau surat At-Takatsur ini itu berisikan tentang al-haddu 'ala tazawwudi bil 'amali shalih wa ma yunji minal azab. Penekanan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita berbekal dengan amal soleh dan hal-hal yang menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu diambil dari mana? Dari hatta zurtumul maqabir. Kalian sampai kalian masuk kuburan. Pertanyaannya, di kuburan yang mendatangkan manfaat apa? Harta yang dibanggakan atau amal soleh? Amal soleh. Maka dalam ayat ini ada anjuran untuk berbekal dengan amal soleh sebelum kita masuk kuburan. Ya, berbekal dengan amal soleh dan hal-hal yang bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dapat kita petik dari ayat surat ini itu masih berhubungan dengan surat-surat sebelumnya, bahwasanya hari kiamat itu hakun, teman-teman. Hari kiamat itu ada. Siksa kubur itu ada. Nikmat kubur itu ada. Pembalasan dan hisab itu ada. Neraka jahanam dan surga itu ada. Hakun. Ya, hakun, karena Allah berulang kali mengatakan saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, nanti kalian akan benar-benar mengilmui, benar-benar melihat dan benar-benar merasakan bahwasanya hari kiamat itu ada, surga dengan nikmatnya ada, neraka jahanam dengan siksaannya ada. Nah, makanya ayat ini atau surat At-Takatsur ini lebih tepat dia masuk kepada surat Makkiyah. Kenapa? Karena masih berhubungan dengan akidah yang berhubungan dengan hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari hisab dan yang semacamnya. Maghrib jam berapa? Sudah ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini. Nanti kita lanjutkan habis sholat maghrib. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.